Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashid umurina, a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Iftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya wal mursalin. Birahmatika astaghitsu min adzabika astajir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. La tanza' minni salihah ma ataitani wa zidni min. Atina afdal ma tu'ti bi ibadaka salihin. Afadallahu alaina min barakati wa fuyudati wa futuhati masyayikhina ala dawam, khususan fi hadzal waqt. Ila sahib hadzal kitab wa li jami' syarrahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bih wa bi barakati 'ulumih wa bikum wal muslimina fid dharain amin, ila an qala dar idza aradta ucapan siapa nih? Oh iya, ini Hikam juga ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. In aradta alla tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadumu lak. Jika kamu ingin tidak pernah dilengserkan, maka janganlah mengambil sebuah kekuasaan yang tidak akan pernah kekal. Kita berhutang banyak kepada ini agama. Kita berhutang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhutang banyak kepada para malaikat. Kita berhutang banyak kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita berhutang besar kepada para sahabat. Kita berhutang besar kepada para muhaditsin. Kita berhutang besar kepada para ulama. Kita berhutang besar kepada Al-Quran. Kita berhutang besar pada hadis. Kalau bukan karena itu semua, kita ini juga bingung. Kita ini juga bingung. Dan hari ini banyak orang bingung. Walaupun katanya orang sukses. Kemarin saya baca mafhum hadis ya, saya belum ketemu lafadz hadisnya. Saya baca satu buku, rumus sehat secara Islami gitu. Itu di cover buku itu ditulis bahwa kesehatan itu lebih mahal daripada kekayaan, dan tidak ada nikmat yang lebih tinggi dari ketenangan hati. Ini semua Islam bicara ini. Ada ajaran bicara kaya, nggak bicara sehat. Bicara sehat, nggak bicara kaya. Bicara sehat, kaya, sukses, nggak bicara tentang bagaimana kebahagiaan hakiki. Dan yang punya itu cuman Islam. Karena yang tahu bagaimana membahagiakan manusia ya penciptanya manusia. Dan penciptanya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, makin kita dalemin ini agama, kita dibuat tergeleng-geleng. Kita dibuat speechless gitu. Ini nyukurin itu gimana? Maka kalau ada orang tuh jadi liberal, ada orang tuh jadi munafik, ada orang tuh murtad. Kira-kira beragamanya gimana sih?
kayaknya cuma ikut-ikutan doang deh, kayaknya nggak memahami agama dengan baik deh, kayaknya nggak punya circle yang tepat deh, kayaknya nggak punya guru yang betul-betul menginspirasi deh. Beneran, sekarang lu agak susah saya mau doa. Karena semuanya udah Allah kasih gitu. Karena hidup ini terlalu indah. Yang ada cuma terima kasih doang ke Allah. Makasih. Nah kalau hidup udah terima kasih doang kan berarti nambah terus itu. Kalau masih ngeluh melulu, nggak jalan. Nah, tapi ya itu tadi prosesnya juga panjang. Sampai ujungnya terima kasih doang. Sekarang itu ya udah doa saya paling ya Allah anugerah istimewa yang kau kasih ke orang-orang istimewa itu kasih ke saya, deh itu doang. Kalau mau ngerinci kadang-kadang udah datang semua. Nah itu mahalnya ilmu pikiran, antum harus baca buku ilmu pikiran. Dia tinggal tarik doang apa yang kita mau, datang semua. Nah, emang itulah khalifah itu. Masa raja turun itu tuh, enggak. Panggilin dia, datang kemari. Itu rame raja itu. Khalifah terus sana kemari kayak orang bingung. Khalifah itu diem aja di singgasananya. Kirim delegasi sana. Aslinya manusia itu begitu. Cuman karena nggak ngerti. Dan fasilitas itu ada di pikirannya, ada di alam bawah sadarnya yang sering tidak diakses. Yang diakses malah buruk sangka ke orang, yang diakses adalah kesulitan, yang diakses adalah dunia ini udah rusak, ya semua didatengin sama Allah. Taunya begitu. Kenapa jadi ngomong kayak gitu? Nah ini, kita tidak akan tahu mana kemuliaan, mana kekuasaan yang gak bisa lepas kecuali atas dasar wahyu. Kalau kita pasti ngejarnya duit. Yang kelihatan yang berkuasa itu duit kok. Kalau enggak pasti kita ngejarnya kekuasaan. Kalau enggak kita ngejarnya pasti kemasyhuran. Karena yang kasat mata tuh itu gitu. Lalu agama, lalu wahyu, lalu nabi itu berbicara dari POV yang lain. Berbicara dari side of view yang lain. Bukan, itu semua hanya mengundang kenikmatan, bukan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, kenikmatan itu cepat hilang. Dunia zillun zail kata para ulama. Dunia itu hal-hal yang membuat kita senang dan nikmat itu seperti awan yang segera hilang, itu seperti bayangan yang segera hilang kan. Awannya pindah, panas lagi dia. Nah, orang tuh sering gitu, berbangga, sering bergembira, sering euforia berlebihan terhadap zillun zail. Ya, tempat yang adem karena ada awan di atasnya, lalu awan itu kan bergerak, dia pergi lagi, galau lagi, stres lagi, bingung lagi. Nah, kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi ulah, tidak diberitahu oleh para rasul, manusia ini buta dan tuli, bingung. Nyangka ini bukan. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Ya. Orang-orang saking hausnya, saking pengen dapat airnya, akhirnya nyangka fata morgana itu air. Sampai sana nggak ada apa-apa. Ya, orang sekarang kan orang kan begitu kan. Pengen segera dapat ketenangan, karena pikirannya itu kacau, akhirnya dia tidak bisa berpikir yang jernih. Dan memang harus dipandu. Kalau nggak dipandu pasti sesat. Nah, sepinter-pinternya mereka-mereka yang tidak beriman itu ntar pasti ada aja tuh keanehan-keanehannya. Atau milih bunuh diri lah, atau milih hidup sendiri lah, atau milih nggak mau direpotin orang tua lah. Di Jepang kan begitu. Setahun puluhan ribu tuh orang-orang lansia mati di rumahnya baru ketahuan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan meninggal di rumahnya. Kenapa? Karena nggak ada anaknya. Karena di Jepang tuh hidup nggak boleh saling ngerepotin gitu. Jangankan di Jepang, saya punya jamaah, dia cerita, Ustadz, anak saya bergaul kayaknya sama
orang-orang yang udah kenal budaya Jepang, Ustaz. Dia ngomong sama saya, Ustaz. Ayah, mama nanti kalau udah tua jangan ngerepotin saya. Aduh, kita masing-masing aja. Astagfirullah. Saya kayak disambar geledek, Ustaz, dengar begitu. Ayo jangan main-main, sepintar-pintarnya Jepang tetap dia nggak ngerti gimana ngargain orang tua. Dia nggak ngerti prinsip hidup. Enggak, orang ini perlu agama. Ya kalau nggak perlu ngapain Allah kirim para nabi? Kalau nggak perlu ngapain Allah kirim kitab suci? Jadi jangan merasa cukup, enggak. Nah ini tadi kembali, kita nggak akan ngerti mana kebahagiaan hakiki, mana kemuliaan hakiki, mana kemuliaan yang abadi, kecuali semua bersumber dari wahyu. Dan akhirnya para ulama, akhirnya para aulia, akhirnya para anbiya menjadi orang-orang kuat yang nggak bisa dikalahin. Kenapa? Karena inspirasinya dari hal yang gaib, yang nggak bisa dilihat pakai kasat mata, yang nggak bisa dilihat pakai penelitian. Gimana caranya? Ya musuhin. Gimana caranya? Persekusi. Gimana caranya? Binasakan. Nggak bisa dikalahin. Lihat para nabi, lihat Nabi Muhammad SAW, nggak bisa dilumpuhin, nggak bisa. Lihat para aulia, lihat para ulama, nggak bisa. Yang ada di apa? Yang ada di stigma negatif, sudah gitu. Majnun. Tapi kan orang mikir, masa orang gila kayak begini? Sahir, masa orang tukang sihir begini? Asatirul awalin, dongeng masa lalu, masa isinya petunjuk hidup semua? Ya orang pinter kan mikir. Maka tadi malam saya ngaji SPI tentang pluralisme dan liberalisme. Jangan pernah takut sama orang-orang liberal, sama orang-orang sekuler. Jangan pernah takut. Bahasanya Ustadz saya. Orang tuh kalau jujur emang kadang-kadang ngomongnya agak pahit. Saya nggak ngelihat ada yang pintar dari mereka. Walaupun gelarnya sepanjang apa enggak. Maka kata beliau, kamu yang pintar, gelarnya juga mesti panjang. Ambillah dunia formal, karena orang umum, orang awam itu akan lihat gelar. Walaupun isinya dia kagak ngerti. Walaupun kadang-kadang kata-katanya puitis, kadang-kadang kata-katanya penuh dengan istilah-istilah ilmiah. Tapi pikirannya ruwet itu kata. Dia emang ruwet. Inkonsistensi. Sini ngomong iya, di sana ngomong enggak. Di sini bilang A, di sini bilang B. Di sini ngomong Z. Enggak, orang tuh kalau tidak terpandu dengan wahyu, orang tuh kalau enggak soleh bener, hidupnya ruwet. Dimulai dari pikiran yang ruwet. Karena yang bisa ngerapihin pikiran adalah Allah SWT melalui kitab sucinya, melalui nabinya, melalui para aulianya, melalui para ulamanya. Dan sederhana ternyata hidup itu. Nah yang sederhana itu nggak mudah. Inilah yang ngerapin pikiran kita. Kita ngaji hikam, kita ngaji Quran, kita ngaji hadis. Nggak kerasa tuh hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, ujungnya jadi pintar sendiri kita. Ujungnya jadi bijak sendiri. Ujungnya jadi orang yang bisa melihat view yang nggak bisa, view of things, ya, sudut pandang yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Dan itu semuanya adalah jasa baik ini agama. Bukan yang lain. Makanya kita harus nanamin agama yang baik, yang benar, yang lengkap dari kecil ke anak-anak kita. Bukan agama kasar, agama nyuruh sholat dong, bukan. Dialog. Coba lihat bagaimana Al-Quran bercerita tentang Nabi dengan anaknya. Seorang Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Nabi Ibrahim dengan anaknya. Semua jalurnya adalah jalur pemahaman. Dulu saya bingung gitu, pondok ini mau dibawa kemana? Pondok apa sih? Core value-nya itu apa? Nilai intinya apa? Terjawab udah beberapa waktu yang lalu. Semuanya pikiran. Jadi semakin jernih pikiran yang kita tanam, semakin kuat dan dalam kepahaman yang kita tanam. Udah mereka nanti berkembang sendiri. Jangan sekedar hafalan, jangan sekedar tahu, jangan sekedar disuruh. Tapi dia mesti ngerti apa filosofi di balik itu, apa hikmah, apa hal yang mereka harus tahu sehingga mereka akan alaiha nahya wa alaiha namut. Mereka akan hidup dan mati dengan prinsip dan konsep itu. Itulah yang Nabi SAW tanam. Nabi nggak lama, tapi prinsip-prinsip kehidupan yang kokoh itu Nabi tanam. Akidah yang kokoh Nabi tanam. Syariat yang kokoh Nabi tanam.
Ya, tazkiyatun nufus yang kokoh Nabi tanam. Nabi tanam al-hikam wal asrarnya. Nabi tanam kenapa begini, apa rahasianya dan seterusnya. Dan Nabi bangun tuh keyakinan yang kokoh bahwa ana nabiyyun la kadzib. Saya ini seorang nabi, saya ini nggak pernah bohong. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersihkan Nabi. Allah betul-betul tinggikan Nabi sehingga nggak ada keraguan sedikit pun pada sosok itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa innaka la'ala khuluqin azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu adalah tazkiyah. Itu adalah apa, saya susah nyari bahasa kekiniannya. Bukan. Dia tazkiyah itu maksudnya seseorang bilang kalau orang itu orang baik gitu. Apa ya bahasanya? Bukan labeling juga, bukan. Jadi kalau Kiai Uzairan ngomong satu sosok, kan orang langsung nyari siapa orang itu, gitu. Paham nggak? Orang itu hebat tuh, padahal dia orang hebat. Berarti kan orang itu betul-betul hebat gitu. Gitu ya. Itu cara Allah menanamkan juga kepada para sahabat, menanamkan kepada umat, orang ini nggak main-main. Kamu harus kejar ini orang, kan gitu. Itu namanya ditazkiyah dalam bahasa Arab. Apa ya? Bukan rekomendasi. Kalau rekomendasi itu sekedar ngomong, tapi dia tuh ada penguatan gitu. Ya bisa juga lah kita bilang, tapi bukan, di kepala saya bukan itu. Ada istilah ilmiahnya yang bukan. Maksudnya bahasa ilmiah populernya, bahasa inteleknya. Kredibilitas. Bukan. Ya kan semacam rekomendasi gitu. Kalau Allah bilang orang tuh hebat, kan selesai itu perdebatan itu. Itu tuh. Di-spill sama orang hebat kan langsung viral itu. Tapi bukan itu, bahasanya ada yang lebih spesifik. Lupa. Ya intinya Allah tanamin keyakinan kepada umat ini, kepada generasi ini agar betul-betul percaya kepada nabinya. Nabi juga berbicara tentang dirinya, saya nih nabi yang tidak pernah bohong. Saya ini adalah ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Ketika para sahabat meninggikan nabi-nabi yang lain, Nabi SAW bicara tentang, bukan tentang dirinya sebagai pribadi, tapi tentang dirinya sebagai pimpinan seluruh manusia. Loh, kenapa kamu terkesan dengan ini itu? Loh, depan kamu nih loh, sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya ini di antara semua manusia, ya saya pimpinannya, saya orang nomor satunya. Ini bukan tentang membanggakan diri. Ini tentang bicara kedudukan secara jujur agar orang itu ngerti kedudukan kita. Sama lah kadang-kadang santri itu terkesan kan, dengan pondok sini, pondok situ, dengan tokoh. Pondok kamu nih loh. Nah itu bukan dalam rangka membanggakan, tapi dalam rangka tahadduts bin ni'mah, dalam rangka zikrul haqiqah, berbicara apa adanya. Itu yang kata para ulama, iyyaka wal imtinan illa inda juhudil ihsan. Kamu jangan nyebut-nyebut kebaikan diri kecuali ketika kebaikanmu itu diingkari oleh orang. Nah, itu dalam rangka itu. Orang mau muji-muji ini lah. Ajaran itu bagus ya. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha tuh kata-katanya hikmah. Loh, Quran tuh loh isinya lebih indah dari itu. Kan ada orang kayak begitu. Bahkan saya juga punya santri nih. Lagi gandrung sama Buddha. Aduh. Nyari apa kamu di agama itu? Sedih kadang-kadang. Karena nggak ngerti apa itu Islam. Nggak ngerti indahnya, dalamnya Islam. Oke, kembali lagi. Saya akhirnya jadi cerita kemana-mana. Kenapa? Saya merasakan kedalaman, saya merasakan kejernihan, saya merasakan keindahan. Islam yang sangat dalam. Kalau kita mau ngedalami Allah, tidak ada yang sejernih agama ini. Tidak ada yang selengkap agama ini. Tidak ada yang seserasi agama ini. Semuanya betul-betul diletakkan pada posisinya masing-masing dan tidak akan bicara selengkap itu kecuali pemilik alam semesta. Ya, maka
kalau ingin tidak pernah disingkirkan, tidak pernah dicopot dari kemuliaan yang ada, jangan pernah mencari kemuliaan, kekuasaan yang tidak kekal. Apa itu kemuliaan yang tidak kekal? Di sini disebut. Apapun yang tidak diikat dengan iman dan amal soleh, yang tidak diikat dengan ilmu dan ketakwaan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa falaulahuma fala i'tibara lidzatih. Demi Allah, hidupnya, berkembangnya, majunya seorang pemuda adalah demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Ilmu maksudnya menanamkan dan melahirkan keyakinan nanti, pikiran yang benar. Takwa melahirkan amal yang benar. Ya, akidahnya mesti benar, pikirannya mesti teratur, amalnya mesti sesuai dengan syariat. Kata Al-Imam Syafi'i, kalau bukan karena dua itu, maka kehadiran seseorang tuh nggak ada gunanya. Kehadiran seseorang tuh nggak akan pernah dianggap. Yang bicara cuma iman amal soleh, yang lurus, yang benar, hanya agama ini. Karena di luar agama ini keyakinannya tuh aneh-aneh. Lihat pohon agak gedean dikit, Tuhan. Lihat tikus, Tuhan. Lihat sapi, ngasih minum, ngasih makan, sampai mati, berarti ini lebih hebat dari ibu kita. Berarti dia Tuhan. Ya hebatan ibu atau ibu mah. Lucu-lucu nanti. Karena masalah khilafah, akhirnya benci, kata guru saya tadi malam. Orang paling gak nyambung itu termasuk teman-teman Syiah itu ya, orang-orang Syiah. Pemilunya 1400 tahun yang lalu, gugatannya sampai sekarang. Kata beliau, kita kemarin gugatan pemilunya Prabowo aja kita udah lupa. Gugatan pemilunya udah lupa. Ini pemilunya 1400 tahun yang lalu diungkit sampai sekarang. Enggak, yang harusnya jadi Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar. Lama amat kagak move on kata guru saya tadi malam gitu. Enggak, kita nih kalau nggak diajarin sama agama yang bersih, Ahlus Sunnah wal Jamaah, belok kita. Maka saya nggak gampang terkesan sama orang tuh kurang soleh, kurang alim, nggak ngaji di pondok lama-lama. Kita Nabi aja didatengin guru, Jibril namanya. Bahwa orang itu mesti punya silsilah keilmuan jelas, guru jelas. Kalau banyak orang yang dianggap hebat, tapi saya tidak lihat ada latar belakang pendidikan yang rapi, ada guru-guru yang kuat. Belakang dengerin ngaco, nggak bisa. Maka itulah kita mesti yakin betul dengan agama ini. Kita mesti yakin betul dengan para ulama kita. Kita mesti yakin dengan para habaib kita. Kita mesti yakin dengan para aulia kita. Kita mesti yakin dengan para masyayikh kita. Mereka lah yang ngerapihin hidup gitu. Maka kepemimpinan dunia, apalagi itu? Beliau bilang harta, kecantikan, kekayaan, popularitas, semua itu fata morgana. Semua itu bukan kemuliaan. Semua itu bisa hilang. Ganteng ada ujungnya, cantik ada ujungnya. Dia lupa, nanti akan ada waktunya dia akan bangga jadi presiden, bangga jadi pemimpin. Suatu saat kamu diturunin. Apalagi bangga dengan kekuatan fisik, atau ginjal selesai. Bangga dengan kekuatan, habis semua. Bukan itu kemuliaan itu. Dan semua itu Allah jadikan sebagai ujian. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Apa ayatnya? Aduh. Lupa. Bahwa dunia ini dihiasi sebagai bentuk ujian. Apa ayatnya? Coba. Lupa, ntar lu nanti aja. Memang sengaja Allah tutupi.
Padahal kemuliaannya bukan di situ. Termasuk kehidupan, orang bangga dengan masih hidup. Tak kalau udah dicabut, habis semuanya, hilang semuanya. Padahal kebahagiaan kita adalah kalau punya hubungan yang benar ke Allah, ngejalanin hidup sesuai maunya. Itulah iman dan amal soleh. Coba apa ruginya jadi orang iman, amalnya baik? Apa ruginya? Nggak ada. Jadi orang miskin, tetap tenang dia. Ya. Hidupnya nggak ruwet, punya keluarga yang kecil, tapi adem, tenang, tanpa masalah. Jadi orang kaya, wah manfaatnya kemana-mana. Jadi rakyat nggak suka demo dia. Jadi rakyat nggak suka jelek-jelekin pemerintah. Jadi aja rakyat yang baik, doain yang baik buat pemimpin. Kok jadi pemimpin? Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Zinatal hayatid dunya linaftinahum fi. Ayat di mana ya? Bukan. Tapi ada di Al-Kahfi ada. Mana? So ada ya seluruh ada. Bukan. Nah, ini juga ada nih di surat Thaha. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jangan kamu panjangkan pandanganmu dari melihat lingkungan yang sudah baik, melihat ke yang jauh. Kepada apa yang aku berikan mereka kesenangan. Apa yang aku berikan kepada mereka fasilitas. Dan itu adalah kembang-kembangnya dunia. Linaftinahum fi. Padahal mereka ada di situ adalah karena aku ingin uji mereka, aku akan turunkan fitnah kepada mereka. Jadi memang sengaja Allah tidak perlihatkan secara kasat mata agar orang-orang yang tidak mengikut panduan wahyu mereka akan terjebak semua di dalam lingkaran syaitan itu, yang suatu saat mereka akan terbelalak, suatu saat mereka akan terkaget-kaget. Ya Allah, ternyata setelah sampai pada puncak tertingginya yang dianggap itu adalah kemuliaan dan kebahagiaan hakiki, ternyata dia nggak dapat apa-apa, ya kan? Itu seperti yang tadi saya baca itu. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir itu orang-orang yang hidupnya tidak dengan panduan agama, tidak dengan panduan wahyu, tidak dengan panduan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aktivitas mereka, kehidupan mereka itu seperti apa? Seperti fata morgana yang ada di tanah lapang. Yang mereka kira di situ ada airnya. Udah sampai hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Pas udah sampai kemuliaan pada kekayaan, habis kaya stres, habis kaya ditinggalin bini, habis kaya ditipu orang, habis kaya ditipu, dikhianati orang terdekat. Lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawaffahu hisab. Enggak ada apa-apa. Yang ada justru kejahatan-kejahatan itu ujungnya ketemu Allah, sama Allah digedik betul, sama Allah dihancurkan. Tapi mau balik, mau jujur, mau tobat, kadang-kadang malu, kadang-kadang ego, kadang-kadang gengsi. Begitu tuh orang. Pengen populer, kalau populer tuh populer, aibnya kebongkar, tadinya populer baik, viral jelek, habis. Semua itu fata morgana. Yang betul-betul kebaikan yang tidak pernah hilang adalah iman kepada Allah, gantung kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, dan hidup kita yang sesuai dengan mau Allah, sesuai dengan syariatnya. Itulah yang buat Nabi Ibrahim di dalam api alaihissalam tenang, damai. Para sahabat yang disiksa tenang, damai. Nabi yang dikejar-kejar ingin dibunuh tenang, damai.
Pas Nabi SAW sudah punya kekuatan di Madinah, apa galau dapat duit? Enggak. Ya karena kemuliaannya udah di dalam dan nggak bisa direbut oleh siapapun. Ini masalahnya itu. Ya, kalau kekuasaan bisa direbut, duit bisa dicuri. Tapi keyakinan di dalam, prinsip hidup nggak akan bisa dicuri oleh siapapun. Sayangnya sedikit orang yang paham ini dan sayangnya sedikit orang yang mau megang teguh ini prinsip. Ketipu dengan duit, ketipu dengan politik, ketipu dengan jabatan, ketipu dengan sebutan, ketipu dengan popularitas, habis. Itu yang Anda bilang. Bahwa yang hari ini hilang adalah prinsip dan idealisme seseorang. Padahal disitulah kebahagiaan hakiki. Kalau tahu nggak baik, jangan pernah diambil. Kita ada di sebuah lembaga. Lembaga ini ribut aja ceritanya. Pimpinannya nggak peduli. Pimpinannya bukan ahli. Pendidikan yang diurus gimana keuntungan. Kau udah tahu nggak bener, tinggal aja. Nanti gimana saya kerja, gimana saya duit. Tinggal aja. Orang tuh banyak yang nggak berani kayak begitu. Kalau saya nggak di sini nanti saya gimana? Siapa yang mau pakai saya? Ente sih nggak fokus sama diri. Ente sih nggak punya kelebihan. Kalau orang nggak punya kelebihan, orang nggak punya kualitas diri, orang nggak punya kapasitas diri, ya takut. Akhirnya berlindung di balik kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Para nabi itu nggak begitu, nggak bener labrak, nggak bener lawan, nggak bener ya nggak bisa diikutin. Dan nanti Allah akan tanya itu. Nah, ada ayatnya semua ada itu. Nah, itu surat Ali Imran. Kadang-kadang ayat nih kalau dicari segera tuh itu ada ayatnya itu. Nanti Allah akan tanya, kenapa kamu? Innal ladzina tawaffahumul malaikah, ini surat An-Nisa 97. Alladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ketika orang-orang yang mati dalam keadaan zalim dicabut nyawanya, ditanya sama para malaikat, kenapa kamu kok hidup gitu-gitu banget? Suruh ini iya, suruh nipu iya, suruh buat data palsu iya, pimpinan kamu nggak benar oke aja. Hati-hati. Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami nggak punya kekuatan waktu itu, kami nggak punya pengaruh. Iya, kamu nggak punya pengaruh, kamu nggak bisa ngerubah orang itu. Tapi kan kamu bisa pindah, kamu bisa pergi, kamu bisa nyari tempat yang baik, bisa nyari tempat yang membuat kamu hidup dalam kebenaran. Kira malaikat nggak punya jawaban, malaikat punya. Qalu kunna mustad'afina, kami nggak punya, kami lemah, kami nggak bisa merubahnya. Iya, kita tahu kamu nggak bisa ngerubah. Karena kamu nggak bisa ngerubah, kamu jangan jadi bagian dari kekuatan mereka. Malaikat tanya, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dunia ini luas. Kenapa kamu nggak hijrah? Kenapa kamu lebih mentingin kepentingan kamu? Kenapa kamu lebih mentingin keselamatan dirimu? Kamu nggak kesian sama rakyat? Kamu nggak kesian sama anak orang yang sudah diamanahkan untuk kamu didik sebaik-baiknya? Itu lembaga kamu nggak benar tuh. Itu pemerintahan kamu nggak benar tuh. Itu gaya bisnis kamu nipu orang tuh. Itu gaya bisnis kamu bikin orang melarat itu. Tapi yuk, gimana lagi? Bukankah dunia itu luas? Nah, makanya kita harus bangun kapasitas diri itu agar kita sanggup dan berani punya mental hidup di mana aja. Orang-orang yang nggak punya mental itu, hidupnya banyak main-main. Hidupnya banyak ngurus tentang di luar dirinya. Dia tidak fokus sama diri. Sehingga fenomena ini akan terulang. Kami lemah, kami nggak sanggup, kalau nggak kerja di situ duit dari mana? Kalau nggak ngikut itu gimana? Enggak. Nabi nggak pernah begitu. Sahabat nggak pernah begitu. Ish kariman, au mut syahida. Hidup itu kalau nggak mulia udah mendingan mati aja.
Nah, itu prinsip para ulama. Nah, itu prinsip Kiai Gontor juga gitu. Kalau kamu nggak bisa berdiri sendiri, mati aja. Emang pahit omongan-omongan ini, tapi inilah hidup. Kalau enggak kita kebawa lingkaran setan itu, kalau enggak kita kebawa circle tidak baik itu. Tapi ingat, di akhirat argumen kita akan dikejar sampai terakhir. Kalau kita nggak mau jujur hari ini, kita akan jujur di hari itu dan sudah tidak ada tempat lari. Fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang-orang yang nggak punya prinsip ini, udah kumahadai, pasti hidupnya rasa neraka. Saya selalu bilang neraka itu bukan di sono doang, hidup di sini pasti neraka. Nikmatin duitnya tapi di belakang ngomongin pengurusnya. Kenapa ya gajinya nggak naik-naik? Kenapa ya kok dia gitu gini? Jangan minum dari sumur yang ente udah ngeludah di situ. Kalau ente ngeludahin pergi. Orang tuh begitu. Pemerintah tuh jahat, ente juga orang pemerintah. Pimpinannya tuh nggak peduli ya sebenarnya gini. Udah keluar nggak berani. Masih minum dari sumur yang sama tapi ngeludah mulu tiap hari. Banyak nggak orang begitu? Banyak. Maka masalah orang hari ini, masalah generasi hari ini, kita tuh ada di zaman full of distraction yang kita disuruh mikir di luar diri. Komentarin pemerintah, komentarin selingkuhannya artis, komentar. Kapan fokus sama diri? Nah, kalau diri ini udah hancur, diri ini udah nggak punya nilai, udah habis kita, prinsip kita akan kita jual. Dan ingat, malaikat akan tanya, Allah akan tanya sampai kejujuran kita terungkap. Iya ya Allah, saya penakut. Iya ya Allah, saya pengen nyaman saja, walaupun ini nggak benar. Apa ujungnya? Hidupnya pasti rasa neraka. Pasti nggak enak, itu tadi itu. Gajinya kurang, tapi mau keluar nggak berani, kan setengah mati itu. Mau nipu tapi haram, tapi kalau nggak begini kapan kayanya? Kan udahlah, hidup nih gentle aja. Maka carilah kemuliaan yang hakiki. Saya selalu bilang, kemuliaan itu hanya dua, diri dan Tuhan. Dah titik. Bangun diri, bangun hubungan sama Tuhan. Diri terus update, terus upgrade. Terus bergabung dengan komunitas-komunitas terbaik. Terus ambil ilmu-ilmu terbaik. Dekati orang-orang terbaik. Fokus sama diri sendiri. Fokus sama Allah. Selesai. Tapi kalau kemuliaan hakiki ini kita nggak punya, diri nggak bisa kita banggakan, diri nggak ada kualitasnya, diri jauh dari yang Allah inginkan, sama Allah kita sembarangan. Jangan salahkan kalau kita menjadi generasi yang tadi ngaku lemah, tapi Allah kejar terus. Kan dunia ini luas, kenapa ente nggak pindah? Maka sebelum semuanya terlambat, nih asatid, nih santri-santri. Inilah waktu kita nempat tuh, ya waktu jadi asatid ini. Waktu jadi santri itu, jangan main-main. Jangan ngosongin waktu dengan hal sia-sia. Jangan, apalagi maksiat. Fullkan semuanya. Anak muda ini memang ngaji, anak muda ini memang nuntut ilmu. Anak muda ini memang masuk ke dunia baru yang belum pernah dimasuki. Ambil pengalaman-pengalaman, dekati orang-orang hebat. Masuk di lingkungan dan circle yang hebat, itu doang, full kan. Nanti tahu kita apa dampak positif dari apa yang kita tanam hari ini. Bukan uang dulu, bukan. Saya bilang sama anak-anak kemarin, belajar public speaking. Di antara ilmu yang saya dapat dari guru saya, kejar bola, jangan nunggu bola. Jadi kalau nunggu orang manggil kita ceramah, anak-anak masih kecil gitu, Pak Haji Asep, nggak mungkin dikasih jadwal ngomong sama DKN. Pak, saya pengen deh punya pengalaman ceramah. Guru saya juga nyuruh, boleh nggak saya kultum 1 kali aja Ramadan ini? Oh silakan. Tapi yang lain dikasih amplop, dia belum, orang baru latihan. Tapi jangan kecewa, oh nggak ada duitnya. Ya itu mental nggak benar kayak gitu. Apalagi udah disuruh orang untuk Ustadz cilik ceramah ya ambil dong. Orang jangankan diminta, nggak dimintanya kita minta. Itulah tugas anak muda, itu aja sibuk. Tapi berapa banyak anak muda hari ini begitu? Enggak. Sibuk ini sih. Dan semuanya tidak membangun diri. Yang ada membangun toksik, yang ada membangun kecemasan, yang ada membangun
Inilah kita perlu agama, kita perlu guru, kita perlu circle, kita perlu pemikiran yang sangat tajam. Dan itu dilahirkan oleh generasi Quran, generasi Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam ini yang paling tinggi. Dan tidak ada nilai Islam bisa dikalahkan oleh nilai manapun. Hadza billahi taufik. Semoga bisa dipahami pembicaraan saya yang cukup panjang ini. Semua selain ngebangun diri dan ngebangun hubungan sama Tuhan, semua selain punya keyakinan yang mantap, pikiran yang lurus, dan kehidupan yang benar, semua itu omong kosong. Tapi kalau kita punya ini tadi, kita ngerti siapa diri kita betul-betul bangun, kita betul-betul tahu apa tugas kita dari Allah. Sebagai seorang abid, sebagai seorang khalifah, sebagai seorang da'i, kalau kita ngerti betapa besar sekali peran kita dalam kehidupan ini, maka apapun yang Allah hadirkan dalam hidup semuanya akan jadi kebaikan. Fakir kayak kaya kayak jadi rakyat kayak jadi pejabat kayak dikenal kayak nggak dikenal kayak atau nggak dikenal, punya pengikut nggak punya pengikut, pasti hidupnya orang ini aman terus. Sampai kapan? Sampai wafat. Berhenti enggak? Orang inilah layan kote ini. Hada yadum ini. Dalam hikam yang sebelumnya kan apa? Idza aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Kalau kamu pengen mulia yang nggak pernah habis, ya jangan ambil kemuliaan dengan sesuatu yang bakal habis. Apa itu? Ya Allah, Allah kan abadi. Diri kita abadi nggak? Diri kita abadi, Pak Haji, tapi ruhnya. Maka bangun dalamnya ini. Ini akan kita bawa sampai kapanpun. Maka kematian bukan akhir bagi umat Islam. Adalah awal dari segala kegembiraan. Tapi bukan fisiknya. Tapi dalamnya, ruhnya. Allahnya abadi, abadi. Ruh kita abadi. Pertemukanlah ruh ini dengan Tuhan. Seumur hidup kita di dunia nggak ada sedihnya. Dalam kondisi apapun. Dan nanti di sana kita dapat yang sempurna. Selain ini semuanya omong kosong. Selain ini semuanya fata morgana. Selain ini semuanya tipuan. Kalau kita udah punya ruh yang baik. Kita punya Tuhan yang kita pahami dengan baik. Dia sudah bersatu. Bersiap-siaplah. Kemuliaan dunia akhirat yang tidak pernah putus akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Orang bingung nanti. Bisa begitu? Ya. Itu yang dihadirkan Rasulullah SAW. 23 tahun yang tidak pernah terjadi dalam peradaban manapun. Generasi sahabat yang belum pernah tercipta di era manapun. Zaman tabi'in, zaman tabi'in. Dan suatu saat akan muncul lagi di penghujung zaman. Khilafah ala manhajin nubuwah, kita tinggal tunggu saja. Hanya pertanyaan kita menjadi penonton atau jadi pemain, kita ingin punya bagian atau tidak. Maka bangkitlah dari hari ini, bangkitlah dari sekarang untuk menjadi pribadi-pribadi terbaik. Menjadi hamba-hamba yang paling loyal kepada Tuhan. Hadza billahi taufik. Dalami terus agama ini, dekati terus orang-orang soleh dalam lingkaran ini. Ambil terus yang paling jernih dari agama ini, pahami ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah kita akan tahu tidak ada nikmat di akhir zaman ini, bahkan di semua zaman, kecuali nikmat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW bersama para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'alna minhum wa tawaffana ala dzalik. Hadza wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.